Hamdan wa syukrulillah amma ba'du. Lajengkeun kana fi hikamis siyam tentang hikmah-hikmah saum. Kamari teh dugikeun ka halaman 70 ayeuna lajeng ka 7 hiji. Wa min hikamis siyam, di antara hikmah saum yang lainnya bahwa annahu sababun litaqwa. Saum teh jadi cukang lantaran takwa. Takwa teh pada kesimpulan nama anu seueur tina definisina eta imtitsalul awamirihi wajtinabun nawahihi. Takwa teh ngalaksanakeun sadaya parentah Allah Subhanahu wa taala sareng ngajauhan tina laranganna. Makanya nanti takwa teh pada dasar nama engke tos aya iman. Naon iman teh? Iman teh kamari teu tacan di terjemahkeunnya iman. Iman teh tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman teh hiji mengikrarkan secara meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan seluruh anggota badan. Makanya kemarin ada ibadah badaniyah salat, ada ibadah badaniyah dan maliyah haji dan jihad. Ku saumah ibadah nanti ibadah qalbiyah. Jadi ibadah ego. Makanya kenapa saum penting di dalam satu rukun Islam? Karena kebanyakan manusia itu untuk senantiasa mengalahkan daripada hawa nafsunya ku saum. Maka saum itu menjadi benteng. Da upami keburukan dibuat sistem oleh negara, kemudian dibuatkan undang-undang, pasti riweuh, Pak. Riweuhna naon? Riweuhna ku anggaran. Makanya Islam tidak mengeluarkan anggaran. Cukup ya dikumpulkan para sahabat ku Nabi teh. Kumpul di taklim, di tarbiyah. Makanya penjagaannya setiap manusia, setiap orang. Maka takwa teh ngajagaan. Jadi kalau ada orang yang mampu menjaga dalam keburukan, itu teh takwa. Makanya di lingkungan di Al-Kautsar untuk menjadikan sistem keamanan dibuatkan undang-undang, dibuatkan suatu aturan agak rumit, tacan sosialisasi, tacan realisasi, tacan evaluasi, tidak namina program gitu. Jadi iya programnya langsung ti Allah, programnya langsung disimen tah dina hate jalmi-jalmi nu iman. Makanya tidak mungkin ada orang yang masuk nanti dalam suatu lingkungan Ramadan gitu ya. Satu lingkungan di dalamnya ada Ramadan, tidak mungkin kalau di takwa diartikan hanya satu normatif saja sulit. Makanya masukkan ke dalam hati. Maka Allah Subhanahu wa taala kalimat yang menjadi tujuannya adalah surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian terus disampaikan banyak kenapa kata kalimat diwajibkannya bukan wujiba, bukan furido, tapi kutiba. Karena saum itu sudah ada di zaman-zaman sebelumnya, risalah-risalah sebelumnya. Makanya kalimatnya kutiba, maka bukan sesuatu yang baru. Hanya nanti ke saum-saum yang awalnya 3 hari setiap bulan itu berubah status, tina wajib turun karena sunnah, naikkan saum jadi wajib gitu. Nah, inilah salah satu bahwasanya tujuan yang menjadi sebab takwa itu di akhir ayatnya, la'allakum tattaqun. Tattaqun teh fi'il mudhari, ari fi'il mudhari teh satu kata kerja. Jadi takwa itu tidak mungkin tidak dilakukan, tidak mungkin ia dapatkan jika tidak dilakukan. Begitu. Kemudian sesungguhnya saum itu diperintahkan untuk mengerjakan ketaatan dan menjauhi hal-hal maksiat. Sebagaimana sabda Nabi, ia dikaitkan sareng satu amalan perbuatan yang mana perbuatan ini adalah suatu perbuatan buruk. Makanya kemarin, Pak, saum teh bakal hancur secara normatif. Saum teh kan ada saum badaniyah, menjaga makan, minum dan bercampur, tetapi manusia tidak fokus pada hal-hal yang menghilangkan dan menghancurkan pahala. Apa yang menghancurkan pahala saum? Akhlak buruk muka mari. Ya salah satunya
Man lam yada ya qaula zur wal amal, barang siapa orang yang meninggalkan, orang yang tidak meninggalkan lam yada perbuatan ucapan dusta dan amalan dusta dan bodoh ya, dan suatu perilaku yang tidak tahu, maka bagi Allah itu tidak, hal-hal seperti itu tidak dibutuhkan. Jadi meninggalkan makan, meninggalkan minumnya tidak dibutuhkan kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kemarin hadis nate kullu amal ibni adama lahu, setiap anak Adam punya amal yang amalnya untuk anak Adam, illa sauma, kecuali saum, wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya saum itu untuk aku, takumaha saum-saum bapak kanggo Allah Subhanahu wa taala, eta kantun dengan ba alak buruk. Alak buruk tadi kantar dikarantunkeun. Da aya we, makanya itulah maksud daripada saum itu masuk kepada ego. Kenapa? Da sami gitu, Pak. Makan minum bercampur untuk makhluk yang lain selain manusia sami. Nah, saminya sami. Binatang makan, binatang minum, binatang bercampur. Naon benten sareng manusia. Manusia mah bentenna ku akal jeung hate gitu. Makanya manusia ketika di 1 bulan kan dalam 1 tahun ibadah saum untuk meningkatkan level kemanusiaan, bukan level kehewanan. Jadi kalau ada orang di dalam Ramadan masih ada pembunuhan, permusuhan, pencurian, perzinahan, eta teh sami lebih bawah daripada hewan. Gitu. Ku aya nasam teh Bapak teh kanggo mengkristalkan bahwa Bapak punya satu amalan, bahwa Bapak punya madu, yang madu itu bisa menyehatkan tubuh. Saum itu adalah ibarat hal itu untuk menyehatkan tubuh. Amal maksudnya mah. Kemudian apabila ia saum kemudian menjadikan salah satu mutalabisan dari kata labasa menjadi pakaian dengan saum itu, maka apabila setiap kali ia tergoda dengan suatu maksiat, maka ia akan ingat, oh saya nuju saum, maka tinggalkan. Sebagaimana mengapa sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kepada kita untuk saum. Maka seseorang ketika saum itu untuk hal-hal yang akhlak buruk, ayakul liman sabbahu wa syatamahu, untuk ia mengatakan bagi orang yang menghina, bagi orang yang mengutuk, bagi orang yang membuli, ini umruun saimun, punten abdi nuju saum. Tanbihan lahu anna sauma ma'murun bil imsak, sebagai pengingat bahwasanya orang-orang yang saum itu diperintahkan untuk menahan dari perilaku menghina, mengutuk, dan menjadi pengingat bagi diri pribadi kita bahwa kita sedang saum, sehingga meninggalkan perilaku itu dan tidak membalas. Berikutnya, hikmah saum itu adalah annal qalba yatakhalla, sesungguhnya hati setiap hari itu kosong, Pak. Hati teh kosong. Setiap hari hati teh kosong. Makanya kalau hati kosong henteu diisian ku tafakur, tadzakur, maka akan dientrepan ku naon? Ku syahwat. Syahwat itu pada intina mah melupakan. Syahwat teh keinginan dunia yang tidak ada landasan daripada keagamaan. Syahwat. Makanya nanti fitnah dunia dua. Satu syahwat, dua subuhat. Syahwat mah lebih kepada keinginan, subuhat jadi samar, Pak, syariat teh, Pak. Syariat teh samar. Jadi sok sanaos ibadah saum teh wajib, tetapi da abdi mah tos biasa tuang leueut upami nuju sapar mah, tapi da henteu digentosan. Anu kitu teh khawatir itu adalah subuhat, sesuatu yang jauh dari ilmu, merasa aman, tidak ada validasi dari orang validasi negatif dari orang, jalankan. Nah itu namanya syahwat, subuhat. Subuhat itu kaitan dengan agama. Syahwat itu kaitan dengan ingin diri yang tanpa batas, yang ingin terus dicari. Terus itu, Pak. Dan meraran artos mah gitu-gitu kan ya, Pak. Meraran artos gitu semakin lama semakin membutuhkan. Bahkan jangan sampai ada kalimat di surat Al-Humazah, yahsabu annama lahu alada. Ia mengira dengan harta itu dia akan mengekalkan dirinya.
ya. Ia akan mengekalkan dirinya ku harta. Kenapa harta disebut mal? Sebab mala yamilu mailan. Mala itu condong. Dengan harta akan mencondongkan niat lurus manusia. Makanya ku harta mah bakal ragrag tepak iman teh. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah jika Nabi, Pak, Nabi itu asetnya banyak. Setiap peperangan Nabi itu asetnya banyak, punya tanah itu asetnya banyak. Tetapi kata Nabi, saya tidak menjadikan harta itu untuk memperkaya diri. Jadikan harta itu hanya mampir saja. Itu dugi parangan orang pastikan itu dugi parangan orang pastikan ke orang kali, pastikan ke incu orang, pastikan ke anu merugikan. Hanya mampir. Makanya Nabi selama seumur hidupnya Nabi itu melihat dan suatu ketika Umar itu nangis Pak lihat Nabi. Nah Nabi itu Nabi mah unggal ugah bobo ya ngagerat dia. Ngagerat ya. Dan Nabi pindah teh ngagerat. Da sanes bantal Pak. Bantalna bantal ciga lain ciga urang bantalna teh mahal bantal teh. Kenapa lakukan begitu? Jadi seorang pemimpin yang baik itu adalah yang pertama lapar, yang terakhir kenyang. Ulangi banyak. Seorang pemimpin itu, karakter Nabi itu, seorang pemimpin yang baik adalah yang pertama lapar, yang terakhir kenyang. Itu makanya kenaon umat Islam ulah makan kekenyangan karena pankreas Pak gitu. Karena pankreas. Itu diajarkan dengan Nabi. Nabi mah tidak mendahulukan dirinya untuk kenyang. Nah, hati mah kosong, makanya kedah diisi ku tafakur, ku tazakur. Tafakur mah kaitan sareng alam Pak, ya. Tazakur mah kaitan sareng keagamaan. Makanya seringkali kita sulit untuk bertafakur, coba berpindah Pak dari tempat kita ke tempat-tempat yang lain, gitu kan? Al-Jum'ah Pak, apabila engkau telah melaksanakan fantasyiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Jadi setelah engkau melaksanakan sholat, sok bertebaranlah di atas muka bumi. Wah cicing wae gitu Pak. Sanes magicom Pak. Terus dan kaitannya hati itu akan mengeras dan membutakan kepada kebenaran. Upami hati jauh dari tafakur tazakur, hati akan keras. Hati teh keras. Kemudian kebenaran yang sebenar-benarnya kebenaran, upami hati tos dientrepan ku syahwat, poek Pak. Geus, hese. Jadi poma di pasihan nasihat teh alim ngadangu. Poma di pasihan pesan teh alim ngadangukeun. Upami aya taklim teh hati tidak terbuka. Cerat wae gitu. Makanya hati kedah dibuka Pak, hati kedah dibuka. Hati itu jangan sampai ada dendam. Upami hati itu dendam, keras Pak. Upami hati itu ada hasud, keras Pak. Itu hati itu Pak. Makanya nami hati itu kan rupi-rupi, aya qalbun, aya fuad, aya sudur, ya sudur, lapisan-lapisan hati. Yang pertama sudur dulu, lapisan luar. Makanya setan mah ngabisi ke orang teh ka sudur, sanes qalb, sanes fuad, sanes. Aya di namina qalbun mah sok bolak-balik hati teh. Salat pokoknya ka Al-Kausar subuh, tapi asa tiris. Nah qalbun mah bolak-balik aya di fuad mah moal Pak. Inilah yang nanti disimpankan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan yang separipurnanya keimanan. Jadi setan mah mau ngaganggu afidah Pak. Mau ngaganggu. Sebab ieu masih disimpan ku Allah Subhanahu wa taala jalmi anu tara salat fuad hati keimanan tina fuad mah aya wae Pak. Gitu. Makanya hati-hati nah lapisan yang sudur tah. Sudur, qalbun, fuad.
Jadi namanya aya opat nya. Ya, kalau jadi kalbu, jadi dogi ya. Jadi dogi. Nah, maka itulah Nabi menganjurkan kepada kita untuk mengurangi makan minum. Jadi makan minum yang berkelebihan gitu. Berkelebihan itu akan mengakibatkan penyakit sumber penyakit di mana? Jadi perut. Sumber penyakit perut. Tidaklah seorang anak Adam mengisi bejana yang lebih buruk daripada tempat-tempat yang lain daripada perutnya. Itu maka sekiranya ada seorang manusia yang mengisi makanan beberapa suapan untuk menjaga tetap tegak saja, Pak. Gitu. Orang masuk dijajarkannya pemaya buka bersama dijojorkeun pas milihan apa 5 menit sata cantik gitu. Yang mana ya gitu. Koma dipasihan piring masing-masing Pak. Itunya. Nah, jangan Pak. Ya, intinya secukupnya agar tegak bisa berdiri. Maka fa in kana la mahalata, jika tidak bisa tuh ku Nabi mah diatur fasulusuhu li ta'am, sepertiga untuk makan, wasulusuhu li syarabihi, sepertiga untuk minum, wasulusuhu li nafsihi, dan sepertiga untuk dirinya. 72 sebagaimana hadis Nabi dari Sahih Muslim, ya aya sahabat Nabi Hanzalah Pak. Hanzalah Al-Usaidi, ia merupakan juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa Nabi. Nabi berkata kepada Nabi, "Nafaqu Hanzalah." Gitu. Tanda seru, Pak. Kumaha kalimat intonasinya. Munafik tah Hanzalah gitu maksudnya. Kalimat begitu ya, intonasinya tinggi. Munafik Hanzalah, munafik Hanzalah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apa itu? Ada apa?" Gitu. Qala, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku bersamamu, aku ingat tentang neraka dan surga. Tetapi ketika aku jauh darimu, seolah-olah aku melihat dengan mataku sendiri." Jadi ketika Hanzalah sakit sareng Nabi, asadak caket we eta surga sareng neraka teh gitu. Dugikeun ka aya di depan mata sendiri. Tetapi upami tos tebih sareng Nabi, fa idza kharajna min indika, tebih sareng Nabi, kemudian yang menjadi lupa dengan apa? Dengan aktivitas, dia dilupakan dengan aktivitas bersama pasangannya, bersama anak-anaknya, bersama harta bendanya, maka lupa sadayana. Lupa sadayana. Jadi ku aktivitasku, kegiatan-kegiatan itu, maka lupa akan peringatan-peringatan neraka. Kumaha tah? Walakin ya Hanzalah saatan-saatan. Sedikit-sedikit tuh Hanzalah ini. Jadi aya waktu sareng pasangan, aya waktu sareng orang kali, aya waktu sareng harta benda. Gitu dan mampir hungkul. Nyamut deui. Bahkan kalau bisa mah bersama pasangan, bersama anak-anak teh bisa mengarahkan. Satacan puasa teh Pak, di masjid mah tos ngarempelnya, tos ngarempel tah. Bapak di bumi tos ngarempel tah can. Kempel kan Pak murang kali teh Pak. Inci menantu teh kempel kan tapi teh can aduh menantu Pak. Kempel kan gede sini. Oh, enak pada Ramadan 30 hari. Anu menghilangkan pahala teh marah, ego gitu nya. Sok 30 hari pada niat marah moal. Teh ayeuna Pak dikondisikeun. Kitu sok dikumpulkan. Bilih kalanggung ge Pak. Terus ayeuna kan wengi bade taraweh kumpulkan sata acana. Bade asar, bade zuhur, bade ayeuna 100 ngaos. Kumpulkan. Apa tujuannya? Untuk agar kemudian kita meminimalisir masalah. Itu masalah. Kemudian hal-hal terkait tentang keuangan barangkali sok bade hayang jajan diatur ti ayeuna 10.000 sadinten, 20.000 sadinten. Jadi nanti anak akan mengadaptasi sendiri. Oh, udah tidak boleh lebih dari 10.000 kalau jajan. Tapi ente dikondisikan riweuh Pak. Barangkali sesah bangun dina waktu sahur, da upami teh dikondisikan di awal mah orang teh bakal riweuh 30
dinten Pak, 29 hari atau 30 dinten akan banyak permasalahan-permasalahan jika tidak dikondisikan. Kemudian dari Abu Sulaiman Ad-Darani bahwasanya jiwa itu sesungguhnya ketika jiwa lapar, haus, maka jiwa itu menjadi soft. Soft itu lembut Pak. Warok dan suci soft itu. Warok dan lembut. Wa idza syabi'at amyal qalbu, apabila kenyang hati keras. Jadi hate mah kumaha tutuangeun. Hate mah kumaha beuteung bahasa cek urang. Hati itu gimana perut? Kalau perut kenyang hati keras. Kalau perut lapar hati akan suci lembut. Gitu. Jadi kaitan-kaitan sareng ilmiahna kedah diungkap, Pak. Kedah diungkap. Ilmiahna aya di terakhir kayak ada satu penjelasan ilmiah. Kemudian di antara hikmah saum yang lainnya adalah sesungguhnya orang yang goniyu kaya, ya, ia akan menyadari akan betapa besar kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepadanya berupa kekayaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya makanan, minum dan nikah. Ya, nikah yang dimaksud adalah bercampur dan tidak mendapatkan kebanyakan semua makhluk yang lain itu. Jadi manusia, makhluk yang lain mah tidak didapatkan seperti halnya manusia. Maka ada kewajiban apa untuk yahmadullah, ucapan alhamdulillah atas nikmat yang diberikan kepada kita dan bersyukur atas kemudahan. Mudah Pak. Bapak mah kalimat lagi Pak. Hari ini makan dengan apa ya? Bukan hari ini kita bisa makan atau tidak ya? Gitu. Bapak mah terus bersyukur. Tuangan ayah di meja makan, tuang Pak ku pasangan kita disediakan, makan saja. Kemudian mana ini? Oh ya, dan ingat kepada saudaramu yang fakir, yang kemungkinan ya menghabiskan malam itu dengan rasa lapar, menghabiskan malam dengan kehausan. Maka inilah yang menjadikan fayajudu, bermurah hati dengan sedekah yang menutupi auratnya dan memuaskan rasa laparnya. Itulah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan Nabi adalah orang yang paling dermawan. Di keadaan Nabi adalah orang yang dermawan di bulan Ramadan ketika ia menemui Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar bersamanya. Tadarus Pak, tuh Pak. Kenaon abdi teh hoyong setiap subuh hoyong tadarus ieu hadisna teh Pak. Gitu. Ieu hadisna teh. Sabab Nabi setiap Ramadan tadarus sareng Jibril gitu Pak. Atuh teh tiasa tiap malam pada subuh we 30 menit gitu. Gitu Pak. Makanya hatur nuhun Pak abdi ka Bapak tiasa ngarenjangan. Abdi maca hadis tapi kalau lingkungan tidak terkondisikan da moal janten Pak. Abdi nyaur kepada kamu hoyong lah pada subuh ku abdi upami bahasa gitu banyak. Tapi upami pada KM sareng jamaahna tidak terkondisikan dengan baik, da moal apa moal janten Pak. Bukan atas dasar materialis bukan. Tetapi atas dasar ini Pak. Ku atas dasar hadis ieu hoyong ngaraoskeun tina Ramadan Nabi wae sareng Jibril tiap Ramadan ngadares. Itu ngadares. Ta urang ge atuh ieu yang dimaksud ngamalkeun hadis. Ya, beramal dengan hadis. Di antara saum yang berikutnya 7 tilu. Atamrunu ala dhutfin nafsi, melatih disiplin diri, mengendalikan diri, kemudian meningkatkan kekuatan dalam menahan keinginan yang sehingga ia sampai dan mampu menguasai dan menggerakkan kepada sesuatu kebaikan dan kebahagiaan. Terus tiasa kitu teh can sumber. Nah, makanya kade Pak tontonan akan membuyarkan motivasi, membuyarkan tujuan, membuyarkan target.
Jadi tontonan wios Pak ya TV tapi di setting parabolakeun TV nate TV Mekah hungkul gitu. Ya, biasa kan ya? Non berlangganan TV Saudi. Jadi mau bagi gimana? Ceramah teh Arab sadayana. saya sadayana. Kan aya mah gitu Pak. TV anu di setting ku parabola tapi channel-channel nate channel-channel tausiah seh. Iya, terus aya sana. Nah, game biasa nya MQ mangga Pak. Enak bukan rencangan orang roja teh saya Pak. Abdi upami teh tiap dinten radio upami teroja pajeri Pak. Upami teroja pajeri enak MQ kantos abdi tas MQ tapi MQ teh sok aya laguan. Aya laguan. Ngalagu itu jeung iklan gitu. Aduh, siapa. Lan? Nah, ya gitu. Nah, gitu. Tapi game teh aya kajian khusus jam 10 kajian teh. Pada subuh ya, pada subuh gitu. Tok mangga Pak eta mah diatur ku Bapak anu nanggung terang sesuai dengan kebutuhan dan hobi Bapak. Setiap orang juga punya minat. Ari abdi mah tos pengen tanya tos ngirangan lah nu ngaran itu mah. Kenapa? Karena yang saya cari adalah ilmu Pak. Abdi mah di mana-mana ilmuna dicaratnakan sadayana. Bahkan di Wahda Islamiyah teh Salafi Pak. Anu pusatna di Makassar kan tuh sabi berguru. Gitu. Jadi salami diajar mah abdi ka ditu ka dieu Pak. Makanya ketika tos jantan masyarakat, awas jangan menetapkan diri pada satu kelompok. Tos pepa berbaur dengan masyarakat. Karunya Pak umatnya jadi bingung. Gitu. Tos bingungnya jantan hese ngobarana. Susah Pak umat. Bapak ada ketertarikan kepada satu ormas, enggak Pak, itu ada hak Bapak, setiap orang punya hak untuk berkelompok. Terus aya undang-undangnya. Bapak ingin belajar pada satu kelompok organisasi tertentu, silahkan Pak. Abdi mah tidak mengarahkan, upami abdi tos di umat ulah mengarahkan kepada kelompok. Tapi upami Bapak belajar kepada kelompok yang lain, wah eta Pak. Mari setiap kelompok itu ada keunikan Pak, ada kelebihan. Makanya konon Nabi hoyong ngitab jiga kieu tah eta Pak. Jadi ngaraos setiap kajian syekh teh ngitab gitu. Nah, berikutnya ya jadi latihan diri. Kemudian yang berikutnya di paragraf kedua, saum itu adalah untuk mematahkan ego, membatasi kesombongan. Makanya hati-hati kade sombongan teh dibersihan Pak. Agar kemudian biasana kesombongan teh caket sareng kana kamaksiatan. Dan terakhir nih di hikam Siam adalah yang ini nih ilmiahnya. Ana majariya adama tadiku bisa babil ju'. Sesungguhnya pembuluh darah itu akan menyempit disebabkan lapar. Gitu. Lapar dan haus. Maka sehingga mempersempit jalan setan gitu. Jalan setan minal badani dari badan, dari tubuh. Karena sesungguhnya setan itu mengalir dari anak cucu Adam seperti darah, sebagaimana dijelaskan dalam dua kitab sahih dari Rasulullah SAW. Maka fataskunu bisya, mereda dengan saum, wasawisu syaiton, bisikan setan. Jadi setan mah ku saum mah eleh Pak. Gitu. Eleh ku saum mah. Kemudian dipatahkan gelombang nafsu dan amarah, sebagaimana ini salah satu hadisnya ya. Ya ma'syarus sabab. Kunaonnya diucapkeunna atau dikatakannya sawab henteu ajuz, henteu saykhoh gitu. Karena pemuda mah ada gede tanagana gitu. Gede tanagana, pikiranna jernih, nafsuna ageng gitu kan.
Ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu untuk menikah, maka nikahlah. Fa innahu, karena sesungguhnya dengan menikah itu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, karena untuk menundukkan pandangan dan menjaga kesucian. Itu kusauma. Maka jika engkau tidak mampu untuk melakukan hal itu, untuk menikah maksudnya, alaihi bisum, maka saum, fa innahu wijaun, karena saum itu adalah pengekang, menjadikan saum itu menjadi wijaan, penghalang, pengekang nafsu nikah. Nikah maksudnya dalam tanda kutip birahi Pak ya, dan meredam, membatasi intensitas nafsu ku saumah yang lainnya dah lulus Pak. Lulus bapak diajak lari jangan tujuh lulus. Kamu mahal Pak. Terakhir, di antara hikmah saum adalah untuk mengatur manfaat kesehatan. Ya, organ-organ tubuh teh disehatkan ku saum. Makanya Pak, saum teh dalam waktu siang hari nyihatkan, tapi pas buka sembarangan. Antu sehat deui. Sehat deui. Kade makanan-makanan juga dikurangi minyak-minyak. Aduh, kumaha teh hasad minyak-minyak kan ya. Tepung-tepung, aduh kumaha. Disuruh menunya didinya, Pak. Ya. Didinya. Ah mangga alet mah. Asal diatur saja, Pak. Gitunya. Diatur saja. Nah, akan diperoleh dari pengurangan makan dan memberikan istirahat pada sistem pencernaan. Ya ilmiahna. Ya ilmiah, sistem pencernaan orang. Untuk jangka waktu yang tertentu dan akumulasi sebagian daripada cairan. Jadi cairan-cairan tubuh itu dalam tubuh itu akan keluar dengan keringat. Makanya kan kenapa orang yang saum itu pertama suka demam kan? Itu detox Pak, itu detox. Terus jika Bapak yang sudah sepuh sudah memutih rambutnya itu teh sebetulnya adalah detox diri Pak, detox jiwa, tubuh. Itu kan sedang berperang kan tubuh teh antara darah putih, darah misalkan darah merah kan itu ya, berperang. Makanya hasil daripada rusak sel-sel tubuh tuh ke ini, ke rambut gitu. Jadi itu teh sinyal tubuh. Ya, itu teh suratan Pak Gigi. Maryamnya Syaiban. Ayatnya naon Pak? Syaiban. Lah itu teh Nabi Ayub gitu. Zakaria dia Nabi Zakaria dalam keadaan sepuh, tidak punya anak, kemudian sudah tumbuh uban gitu. Jika nama Muhammad barangkali ya, datang we Maryam gitu. Artinya wasta'ala ra'syu syaiban lam akum bidu'ai. Tuh. Itu. Tuh, itu nyon kan keturunan, Pak. Nya tajan gaduh gitu. Nah, fokusnya di ubannya, di saibannya gitu, Pak. Di saiban gitu. Nya leres gitu. Jika ada mau mungkin gitu gaduh kurang kali teh gitu. Sepuh. Maka ini Pak, tubuh itu disempurnakan dengan saum itu untuk apa? Untuk diatur. Gitu. Makanya tubuh reaksi tubuh itu ada yang ke rambut gitu ya. Rencangan Nabi di hadapan angkatan terus muncul saiban, Pak. Tidak berani membicarakan uban. Saiban. Nah, kemudian wal fadolati itu dari fadilah, maksudnya berkaitan dengan tubuh, limbah Pak, limbah yang berbahaya. Bahasa limbah kan bahasa pabriknya. Bahasa tubuh apa itu? Sesuatu yang tidak sehat ya di dalam tubuh. Inilah yang menjadikan betapa agungnya hikmah Allah Subhanahu wa taala dan mendalam, bahwasanya tidak ada, dan betapa manfaatnya syariat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk kita sebagai umat manusia yang beriman, dan memberikan suatu proporsi
adil pada kehidupan kita. Itulah syariat. Jadi syariatnya 5 tina usul fikih teh Pak. 1 menjaga diri, 2 menjaga keturunan, 3 menjaga agama, 4 menjaga ini Pak, 2 nih Pak. Hartanya. Harta. Terus kelima diri keluarga ya, nasabnya, nasab diri, nasab, agama, harta, jadi itu Pak. Itu. Mangga PR Bapak. Gitu. Fungsi syariat itu. Jika syariat tidak ada menjaga 5 fungsi ini, bukan syariat. Gitu Pak. Makanya akal terakhir. Jadi fungsi agama teh menjaga akal. Akli. Ulang Pak, fungsi syariat hiji diri, jiwa, 2 akal, 3 nasab, 4 harta, 5 jadi hilap deui tadi untuk saya. Untuk saya. Jadi hilap deui. Jiwa, harta,